Halo, teman-teman semua. Apa kabar? Selamat datang di Cerita Momo. Pernah nggak sih kalian diremehkan, dianggap nggak ada, bahkan dihina sama keluarga sendiri? Padahal, yang kita lakukan cuma satu, yaitu berpenampilan sederhana. Nah, kali ini, Momo mau bawakan cerita yang benar-benar bikin emosi kita campur aduk. Tentang Nidia yang dihina habis-habisan di depan keluarga besar suaminya, sampai-sampai disebut sebagai aib keluarga. Tapi, di balik semua hinaan itu, Nidia menyimpan sebuah rahasia besar yang bikin semua orang, termasuk suaminya sendiri, kaget bukan main. Sebelum kita mulai, Momo minta dukungan dari kalian, ya. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel Cerita Momo, dan ketik di kolom komentar nama kalian, dari kota mana, dan tulis, hadir. Supaya Momo tahu nih, siapa aja yang udah nungguin cerita ini. Oke, kalau gitu, mari kita mulai ceritanya. Siap-siap, ya. Langit Jakarta pagi itu berwarna jingga, memeluk sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Di dalam apartemen itu, Nidia, dengan rambutnya yang dikuncir asal-asalan, sedang asyik memasak nasi goreng untuk sarapan. Bunyi wajan beradu dengan suara sendok, menciptakan melodi yang akrab bagi Nidia. Di sampingnya, Arhan, suaminya, sibuk menyiapkan 2 cangkir kopi panas. Pagi hari mereka selalu diawali dengan kebersamaan yang sederhana, jauh dari hingar-bingar dunia yang tak terjamah banyak orang. "Kamu kelihatan capek banget, sayang," kata Arhan sambil meletakkan cangkir kopi di meja. Arhan adalah sosok yang hangat dan penuh perhatian. Tubuhnya tegap dengan senyum yang menenangkan. Ia bekerja sebagai seorang desainer grafis di sebuah agensi kecil. Gaji mereka pas-pasan, cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar sewa apartemen, dan sedikit menabung. "Cuma banyak pikiran aja, Mas. Proyek di kantor lagi padat," jawab Nidia sambil tersenyum. Senyum itu tidak sepenuhnya sampai ke mata. Ia memang lelah, tapi bukan karena proyek. Nidia adalah pimpinan utama di sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi. Perusahaan itu adalah warisan dari mendiang ayahnya. Selama ini, Nidia memilih untuk menyembunyikan identitasnya dari semua orang di lingkaran Arhan, termasuk Arhan sendiri, kecuali ibu dan adik laki-lakinya yang telah diberi kepercayaan penuh. Ia hanya mengatakan pada Arhan dan keluarganya bahwa ia adalah seorang manajer proyek biasa di sebuah perusahaan IT. Keputusan itu bukan tanpa alasan. Setelah ayahnya meninggal dan ia mengambil alih perusahaan, Nidia melihat bagaimana orang-orang berubah di sekitarnya. Teman-teman lama yang mendekat dengan motif tersembunyi, kerabat yang tiba-tiba peduli, dan tatapan penuh perhitungan di setiap pertemuan sosial. Nidia merasa lelah dengan semua kepalsuan itu. Ia ingin menemukan ketulusan, dan ia menemukannya pada Arhan. Arhan mencintainya apa adanya. Saat ia hanya seorang, Nidia, manajer biasa, yang hobi membaca buku di kafe dan suka makan nasi goreng sederhana. "Nggak usah terlalu dipikirin, sayang. Kita nikmati aja apa yang ada. Nanti malam, kita nonton film, ya?" kata Arhan sambil mengelus pipi Nidia. Kehangatan sentuhan Arhan selalu bisa menenangkan badai dalam diri Nidia. Ia mengangguk, lalu menyajikan nasi goreng di 2 piring. Sarapan mereka adalah perwujudan dari kehidupan yang mereka jalani. Sederhana, tulus, dan penuh rasa syukur. Setelah sarapan, Nidia masuk ke dalam kamar. Arhan pergi ke kantor dengan motornya, sementara Nidia akan pergi dengan taksi online. Sebelum taksi tiba, Nidia melakukan ritual paginya. Ia melepas kaos polos dan celana kain yang ia pakai di rumah, dan menggantinya dengan setelan jas mahal yang pas di badan, memoles wajahnya dengan riasan minimalis namun profesional, dan menata rambutnya menjadi sanggul yang rapi. Di balik lemari kecil yang terlihat biasa, tersembunyi tumpukan pakaian bermerek, tas tangan kulit, dan sepatu hak tinggi yang jarang ia kenakan. Nidia adalah seorang CEO, seorang pengusaha wanita yang diperhitungkan di kancah nasional, tapi di rumah, ia adalah Nidia, istri sederhana yang dicintai suaminya. Hari itu, Nidia menghabiskan waktu di kantornya yang megah, dengan pemandangan kota Jakarta dari lantai 30. Meja kerjanya penuh dengan dokumen dan laporan keuangan. Sekretaris pribadinya, Rina, masuk dan memberi laporan.
Semua sudah sesuai jadwal. Bu, Pak Bayu dari PT Kencana Jaya ingin menindaklanjuti proposal kerjasama. Lapor Rina. Nama, Bayu, seketika membuat Nidia teringat akan sesuatu. Bayu, suami Sasa, iparnya. Sejak Sasa menikah dengan Bayu setahun lalu, Nidia sering mendengar nama itu. Sasa tidak pernah berhenti membanggakan Bayu. Setiap kali menelepon, ia selalu membandingkan hidupnya yang mewah dengan hidup Nidia yang biasa-biasa saja. Suruh dia buat janji lewat email resmi, Rina. Dan cek riwayat perusahaannya, saya mau detail lengkap. Jawab Nidia dengan nada tegas dan profesional. Ia tidak ingin mencampur adukan urusan keluarga dengan pekerjaan. Nidia tahu, jika ia menerima proposal dari suami iparnya, Sasa akan semakin menjadi-jadi. Ia memilih untuk menahan diri dan melihat sejauh mana Bayu akan berusaha. Suara notifikasi pesan masuk dari ponsel Nidia menginterupsi pikirannya. Itu dari Sasa. Malam ini keluarga besar kumpul di resto papasan. Jangan lupa datang. Sekalian kenalan sama Bayu, suamiku. Dia sekarang udah jadi direktur. Loh, kamu sama Arhan harus dandan yang rapi ya. Jangan malu-maluin. Isi pesan itu. Senyum sinis terpancar di wajah Nidia. Bahkan lewat pesan singkat pun, Sasa masih bisa meremehkannya. Nidia hanya membalas dengan emoji jempol. Ia tidak ingin membuang energi untuk berdebat dengan Sasa. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di kantor, Nidia kembali ke apartemennya. Arhan sudah menunggunya. Ia terlihat lelah setelah seharian bekerja di depan layar komputer. Nidia langsung mengganti pakaiannya dengan kaos dan celana santai. Ia menghampiri Arhan dan duduk di sampingnya. Sasa telepon, "Mas?" tanya Arhan. "Cuma kirim pesan. Dia ngajak kita makan malam di resto papasan malam ini," jawab Nidia. Wajah Arhan terlihat sedikit muram. Ia tahu betul bagaimana Sasa dan ibu mertuanya, Bu Ani, seringkali memperlakukan Nidia. "Nggak usah datang kalau kamu nggak nyaman. Sayang, aku bisa bilang kalau kita lagi sibuk," tawar Arhan. Nidia menggeleng pelan. "Enggak, Mas. Kita datang. Bagaimanapun juga, itu acara keluarga. Aku nggak mau jadi istri yang egois," kata Nidia. Padahal, jauh di dalam hatinya, Nidia ingin sekali menunjukkan kepada Sasa dan seluruh keluarga bahwa ia tidak serendah yang mereka pikirkan. Namun, ia kembali memikirkannya. Rahasia ini harus tetap menjadi rahasia. Ia ingin melihat, apakah ada satu orang di keluarga Arhan yang tulus menerimanya, apapun keadaannya. Malam harinya, Nidia dan Arhan naik taksi online menuju restoran papasan. Nidia hanya mengenakan celana jeans, kaos, dan jaket sederhana, sementara Arhan mengenakan kemeja kotak-kotak. Berbeda jauh dengan Sasa dan Bayu yang terlihat seperti model dari majalah mahal, mengenakan pakaian desainer dan jam tangan mewah. Nidia dan Arhan memilih untuk duduk di sudut ruangan, menghindari perhatian. Sasa melihat mereka dan langsung berbisik pada Bu Ani. Wajah Bu Ani terlihat tidak senang. Ia mengisyaratkan Sasa untuk menghampiri mereka. "Kamu ini, Nidia, dibilang jangan malu-maluin, ya dandan yang rapi dong. Lihat suamiku, Bayu, gagah dan berwibawa. Pantas jadi direktur," sindir Sasa. Nidia hanya tersenyum tipis. Arhan menggenggam tangannya erat, berusaha menguatkan. "Kami nyaman dengan penampilan kami kok, Sas," jawab Arhan. "Nyaman? Udah, nggak usah bohong deh. Kalau punya uang, pasti dandan yang bagus. Lagian, kamu tuh Nidia, udah kerja bertahun-tahun kok gaya hidupnya gitu-gitu aja. Aib keluarga tahu. Nggak? Beda jauh sama suamiku, Bayu. Baru setahun kenal, langsung jadi direktur. Keren, kan?" tambah Sasa. Suasana semakin tegang. Nidia hanya menunduk, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak mengerti mengapa Sasa begitu tega mempermalukannya di depan semua orang. Ia tidak pernah ingin beradu kekuasaan dengan siapapun. Ia hanya ingin diterima. Bayu, yang semula asyik mengobrol dengan paman-paman Arhan, tiba-tiba berjalan menuju meja mereka. Nidia merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tahu
Momen pengungkapan identitasnya sudah semakin dekat, tapi ia tidak siap. Ia memohon dalam hati agar Bayu tidak mengenali dirinya. "Halo, bos," sapa Bayu, lalu ia membungkuk hormat tepat di depan Nidia. Semua orang di meja makan itu terdiam, menatap bingung ke arah Nidia dan Bayu. Momen inilah yang akan mengubah segalanya. Semua mata tertuju pada Nidia, yang tiba-tiba merasa semua rahasianya terancam terbongkar. Ia memandang Arhan, yang juga sama bingungnya dengan yang lain. Cerita ini baru saja dimulai. Restoran papasan malam itu dipenuhi tawa dan obrolan ramai dari keluarga besar Arhan. Suasana hangat itu tidak serta-merta membuat Nidia dan Arhan merasa nyaman. Nidia dan Arhan memilih untuk duduk di meja bundar yang besar, yang diisi oleh paman, bibi, dan sepupu Arhan. Meja yang sama, tempat mereka biasanya menjadi target sindiran dan cibiran. Mereka berusaha membaur, meski tatapan mata yang dilontarkan beberapa anggota keluarga, terutama Bu Ani, ibu mertuanya, terasa dingin. "Kalian ini, dibilang datang jam 7 malah jam 8 kurang baru sampai," sindir Bu Ani begitu Nidia dan Arhan tiba. Suara Bu Ani yang sedikit melengking itu, membuat beberapa kepala menoleh ke arah mereka. "Lihat, Sasa dan Bayu sudah dari tadi di sini. Bahkan mereka yang paling sibuk, tapi selalu tepat waktu." Sasa, dengan senyum kemenangan, menimang-nimang tas tangan bermerek yang ia genggam. "Itu bedanya, Bu. Orang sukses itu tahu cara menghargai waktu. Apalagi Mas Bayu, kan sekarang direktur. Waktunya berharga," timpal Sasa, suaranya terdengar sengaja keras. Arhan berusaha tersenyum, meski Nidia bisa merasakan tangan Arhan yang menggenggamnya mengerat. "Maaf, Bu. Tadi ada sedikit macet," jawab Arhan dengan tenang. "Macet itu alasan orang biasa, Han," sahut Sasa. Ia bangkit dari kursinya, berjalan anggun ke arah Nidia dan Arhan. "Nih, lihat deh tas aku. Mas Bayu yang beliin di Milan. Harganya." "Ah, enggak usah disebutin, nanti kaget." Ia tertawa renyah, tawa yang tidak sampai ke mata. Sasa menatap penampilan Nidia dari ujung kepala sampai kaki, lalu menggelengkan kepala dengan ekspresi jijik. "Kamu ini, Nidia, dibilang jangan malu-maluin, ya dandan yang rapi dong. Lihat suamiku, Bayu, gagah dan berwibawa. Pantas jadi direktur," sindir Sasa. Nidia hanya tersenyum tipis. Ia menunduk, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Perlakuan Sasa selalu sama, bahkan cenderung semakin parah dari waktu ke waktu. Arhan, yang selama ini selalu sabar, kali ini tidak bisa menahan diri. "Kami nyaman dengan penampilan kami kok, Sas," jawab Arhan. Ia mencoba menarik Nidia agar duduk, menjauh dari Sasa yang terus-menerus melontarkan kata-kata pedas. "Nyaman? Udah, nggak usah bohong deh. Kalau punya uang, pasti dandan yang bagus. Lagian, kamu tuh Nidia, udah kerja bertahun-tahun kok gaya hidupnya gitu-gitu aja? Aib keluarga tahu. Enggak? Beda jauh sama suamiku, Bayu. Baru setahun kenal, langsung jadi direktur. Keren, kan?" tambah Sasa, semakin menjadi-jadi. Ia berbicara seolah Nidia dan Arhan tidak ada di depannya, membanggakan Bayu di depan seluruh keluarga. Nidia merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tidak mengerti mengapa Sasa begitu tega mempermalukannya di depan semua orang. Ia tidak pernah ingin beradu kekuasaan dengan siapapun. Ia hanya ingin diterima. Namun, rasa sakit itu begitu nyata. Ia memegang erat tangan Arhan, satu-satunya jangkar yang menahannya untuk tidak lari dari tempat itu. Bu Ani, yang selama ini hanya mengamati dari jauh, ikut menimpali. "Sasa benar, Nidia. Kalian harus lebih memperhatikan penampilan. Masa datang ke acara keluarga seperti ini seperti orang mau ke pasar? Ibu malu, loh." Perkataan Bu Ani terasa seperti pukulan telak bagi Nidia. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia selalu berusaha menjadi menantu yang baik. Ia rajin mengunjungi Bu Ani, membantu pekerjaan rumah, dan selalu bersikap sopan. Tapi semua itu seolah tidak pernah cukup.
Sasa dan Bu Ani selalu membanding-bandingkan hidupnya dengan kehidupan Sasa yang dipenuhi kemewahan. Padahal, Nidia tahu, semua kekayaan itu datang dari suaminya, Bayu. Sasa bahkan tidak pernah bekerja. Nidia adalah seorang wanita karir sejati, yang membangun semua ini dari keringatnya sendiri. Tepatnya, ia melanjutkan apa yang telah ayahnya mulai, namun dengan visi dan inovasi baru yang ia kembangkan sendiri. Ia ingat percakapannya dengan Rina, sekretarisnya di kantor. Rina menyebutkan nama Bayu, yang ingin menindaklanjuti proposal kerjasama. Nidia sengaja meminta Rina untuk menunda, karena ia tidak ingin berurusan dengan keluarga di ranah profesional. Ia ingin menjaga rahasia ini agar tetap utuh. Tapi, kata-kata Sasa dan Bu Ani semakin membuatnya geram. Rasa sakit hati itu mulai berubah menjadi sebuah pertanyaan. Sampai kapan ia harus menanggung semua ini? Di sudut ruangan lain, Bayu, yang selama ini asyik mengobrol dengan paman-paman Arhan, tiba-tiba berjalan menuju meja mereka. Ia baru saja kembali dari kamar mandi. Bayu adalah pria tinggi, tampan, dengan setelan jas mahal dan jam tangan yang terlihat sangat berkilau. Ia memiliki aura penuh kekuasaan yang membuat semua orang hormat padanya. Paman-paman Arhan yang tadi mengobrol dengannya pun terlihat sangat bangga. Sasa tersenyum lebar melihat suaminya mendekat. Nah, itu dia suamiku, Bayu. Sebentar lagi pasti akan jadi direktur utama, bisik Sasa pada Nidia dan Arhan, penuh kebanggaan. Ia ingin sekali Nidia dan Arhan melihat seberapa hebatnya suaminya. Bayu berjalan anggun, melewati meja-meja yang lain. Matanya menyapu seisi ruangan, dan tatapannya berhenti tepat pada Nidia yang duduk menunduk di samping Arhan. Wajahnya yang semula penuh kepercayaan diri, mendadak berubah. Senyumnya pudar, matanya melebar. Ia terlihat panik, seolah melihat sesuatu yang tidak mungkin. Nidia yang merasakan kehadiran Bayu, mengangkat kepala perlahan. Mata mereka bertemu. Nidia merasakan jantungnya berdebar kencang, takut rahasianya akan terbongkar. Ia memohon dalam hati agar Bayu tidak mengenali dirinya. Sasa dan Bu Ani mengira Bayu akan memarahi Nidia, atau setidaknya menegur Arhan karena penampilan mereka. Mereka bersiap untuk menimpali. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terdiam. Bayu tiba-tiba berjalan menuju meja Nidia dan Arhan. Ia berhenti tepat di depan Nidia. Nidia menahan napas. Seluruh keluarga menunggu apa yang akan terjadi. Bayu menarik napas dalam-dalam, lalu ia membungkuk hormat tepat di depan Nidia. Bayu membungkuk, kepalanya menunduk rendah, sementara semua mata di ruangan itu tertuju pada Nidia. Suasana yang tadinya bising oleh obrolan dan tawa kini berubah menjadi keheningan yang memekakan telinga. Nidia merasakan seluruh tubuhnya menegang. Ia melihat Arhan di sampingnya, yang menatap Bayu dengan bingung. Wajah Arhan, yang biasanya tenang, kini dipenuhi dengan keheranan. Sasa dan Bu Ani terlihat tak percaya, saling pandang dengan ekspresi yang sulit diartikan. Mereka mengira Bayu akan memaki Nidia, bukan justru memberikan hormat. "Bos, selamat malam, Bu Nidia," ucap Bayu dengan suara rendah dan penuh hormat. Suaranya bergetar. Kata-kata itu bagai bom waktu yang meledak di tengah ruangan. Sasa, yang berada di dekat Bayu, tiba-tiba memekik pelan. "Bos? Mas Bayu, apa-apaan ini? Kenapa kamu panggil dia bos? Dia itu iparku." Bayu mengangkat kepalanya, tatapannya beralih dari Nidia ke Sasa, lalu ke Bu Ani. Wajahnya yang semula pucat kini semakin tegang. "Sasa? Nidia? Nidia itu pimpinan saya di kantor," jawab Bayu. Suaranya nyaris seperti bisikan. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Kali ini, keheningan itu jauh lebih dalam dari sebelumnya. Semua anggota keluarga, yang tadinya asyik menikmati hidangan, kini berhenti. Mereka menatap Nidia dan Bayu secara bergantian, mencoba mencerna informasi yang baru saja mereka dengar. Arhan, yang selama ini hanya memegang tangan Nidia, akhirnya bersuara. "Mas, apa maksudnya ini? Nidia itu kerjanya di perusahaan kecil, dia cuma manajer biasa." Suara Arhan terdengar ragu, matanya menatap Nidia,
seolah mencari jawaban dari istrinya. Nidia menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Ia tahu, momen yang selama ini ia hindari akhirnya tiba. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan identitasnya. Ia menatap Arhan dengan tatapan yang meminta maaf, lalu beralih ke Sasa dan Bu Ani yang kini terlihat seperti patung lilin. "Mas Bayu benar, Mas Arhan. Aku memang bosnya Mas Bayu," kata Nidia dengan suara tenang dan tegas. "Perusahaan tempat dia bekerja, itu perusahaan yang aku pimpin." Sasa tertawa sinis, tawa yang terdengar sangat tidak meyakinkan. "Nggak lucu, Nidia? Kamu pikir ini April Mop?" Bayu, yang merasa posisinya terancam, maju selangkah. "Sasa, ini bukan lelucon. Dia adalah CEO perusahaan tempat saya bekerja. Dia yang punya perusahaan itu." Informasi ini bagai petir di siang bolong. Para paman dan bibi yang tadinya mencibir kini terlihat syok. Bu Ani terlihat sangat kaget. Ia menatap Nidia dari ujung kepala sampai kaki, seolah baru pertama kali melihatnya. Penampilan sederhana Nidia, yang selama ini menjadi bahan hinaan, kini menjadi sesuatu yang membingungkan. Mereka tak bisa membayangkan, wanita dengan kaos polos dan celana jeans itu adalah pimpinan sebuah perusahaan besar. Sasa, yang selama ini membanding-bandingkan Nidia dengan dirinya, tiba-tiba merasa seluruh harga dirinya runtuh. Suami yang selama ini ia banggakan, yang ia sebut sebagai direktur hebat, ternyata hanyalah seorang karyawan biasa di perusahaan milik iparnya sendiri. Sasa merasa malu, sangat malu. Ia menatap Bayu dengan tatapan penuh kemarahan. "Bayu, kamu bohong. Kamu bilang kamu direktur. Kamu bilang perusahaan itu punya kamu." Pekik Sasa, suaranya pecah. Bayu menunduk, tidak berani menatap mata Sasa. Aku memang direktur, Sas. Tapi di bawah naungan perusahaan Bu Nidia. Aku pikir kamu sudah tahu." Tentu saja Sasa tidak tahu. Sasa tidak pernah peduli dengan detail pekerjaan Bayu. Yang ia tahu hanyalah titel, jabatan, dan uang. Ia hanya peduli dengan status sosial yang bisa ia dapatkan dengan menjadi istri seorang direktur. "Jadi selama ini, yang kamu sombongkan itu, cuma omong kosong?" tanya Bu Ani, suaranya terdengar tercekat. Ia merasa sangat malu. Ia telah menghina menantunya sendiri di depan keluarga besar, dan ternyata menantu yang ia hina adalah wanita yang sangat berkuasa. Arhan, yang selama ini terdiam, akhirnya tersadar. Ia menatap Nidia dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak peduli dengan uang atau kekuasaan yang dimiliki Nidia. Yang ia pedulikan adalah mengapa Nidia tidak pernah jujur padanya. "Nidia, kenapa kamu nggak pernah bilang?" tanya Arhan dengan suara pelan, matanya dipenuhi rasa sakit. Nidia mendekat, memegang tangan Arhan. "Aku minta maaf, Mas. Aku nggak mau kamu mencintaiku karena uang. Aku mau kamu mencintaiku karena aku, Nidia. Aku tahu, kamu orang yang tulus. Aku nggak mau menguji ketulusanmu. Aku cuma ingin memastikan, apakah ada yang bisa menerima aku apa adanya." Penjelasan Nidia tidak hanya membuat Arhan mengerti, tetapi juga menyentuh hati beberapa anggota keluarga yang menyaksikan. Mereka melihat ketulusan di mata Nidia. Mereka melihat bagaimana Nidia, dengan segala kekuasaannya, memilih untuk menjalani hidup sederhana, hanya untuk menemukan cinta yang tulus. Sasa, yang tadinya marah, kini mulai panik. Ia menyadari konsekuensi dari semua yang telah ia lakukan. Ia tidak hanya mempermalukan dirinya sendiri dan suaminya, tetapi juga berisiko membuat Bayu kehilangan pekerjaannya. Bayu adalah satu-satunya sumber penghasilan mereka. Tanpa pekerjaan Bayu, ia tidak bisa lagi berbelanja tas-tas mahal atau memakai pakaian bermerek. Bu Ani, yang tadinya sombong, kini merasa sangat kecil. Ia melihat Nidia yang tenang dan berwibawa. Nidia tidak membalas hinaan mereka dengan amarah atau kesombongan. Nidia hanya berdiri di sana, memegang tangan suaminya, menjelaskan alasannya dengan tenang. "Nidia, Ibu minta maaf," ucap Bu Ani, air mata mulai mengalir di wajahnya. Ia mendekat, memeluk Nidia dengan erat. Nidia, yang tadinya tegar,
akhirnya tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis di bahu ibu mertuanya. "Nak, maafkan ibu. Ibu sudah banyak salah," bisik Bu Ani. Nidia hanya mengangguk, tidak bisa berkata-kata. Ia telah memaafkan Bu Ani sejak lama. Ia hanya ingin Bu Ani menyadari kesalahannya, dan sekarang, itu terjadi. Sasa melihat ibunya memeluk Nidia, rasa panik dan malu itu semakin menjadi-jadi. Ia memandang Bayu yang berdiri dengan kepala menunduk. "Nidia, tolong jangan pecat Mas Bayu," bisik Sasa, matanya dipenuhi air mata. Nidia menoleh, menatap Sasa. Ia melihat Sasa yang tidak lagi terlihat sombong dan percaya diri. Sasa kini terlihat rapuh, takut. Nidia tahu, ia tidak akan pernah memecat Bayu. Bagaimanapun juga, Bayu adalah iparnya. Tetapi, ia ingin memberikan pelajaran. Ia ingin Sasa tahu bahwa kekuasaan tidak harus digunakan untuk merendahkan orang lain. Nidia melepaskan pelukan Bu Ani. Ia menatap Sasa dan Bayu. "Aku tidak akan memecat Mas Bayu," kata Nidia dengan suara tegas. "Tapi aku ingin kalian berdua, terutama Sasa, belajar satu hal." Semua mata tertuju pada Nidia. Ia kini menjadi pusat perhatian. Nidia menatap Sasa dengan tatapan yang dalam. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Harta bisa dicari, tapi kerendahan hati dan ketulusan, itu yang paling penting. Kata-kata Nidia menampar Sasa. Sasa akhirnya menyadari semua kesalahannya. Ia telah mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Ia telah meremehkan seorang wanita yang ternyata jauh lebih sukses dan berkuasa darinya. Pada saat itu, Arhan akhirnya mengerti. Ia menatap Nidia dengan penuh kekaguman. Nidia tidak pernah berubah. Ia tetap wanita yang ia cintai. Wanita yang rendah hati dan tulus. Ia memeluk Nidia dengan erat. "Aku bangga padamu, sayang. Sangat bangga." Kejadian malam itu menjadi titik balik bagi keluarga besar mereka. Nidia kini tidak lagi diremehkan. Ia dihormati dan dihargai. Dan ia mendapatkan satu hal yang selama ini ia cari. Ketulusan dan penerimaan, bukan karena kekayaannya, melainkan karena dirinya sendiri. Malam yang seharusnya menjadi perayaan makan malam keluarga besar itu berakhir dengan keheningan dan kejanggalan. Nidia dan Arhan memutuskan untuk pamit lebih awal, meninggalkan Sasa dan Bayu yang masih canggung di tengah keluarga yang terkejut. Di dalam taksi yang membawa mereka pulang, tidak ada percakapan. Hening memenuhi ruang di antara mereka. Nidia merasakan tangan Arhan yang menggenggamnya, tapi genggaman itu kini terasa berbeda. Bukan lagi genggaman yang menenangkan, melainkan genggaman yang penuh dengan pertanyaan yang tak terucap. Arhan terus menatap keluar jendela, memandangi lampu-lampu kota yang bergerak cepat. Pikirannya kalut. Sepanjang perjalanan pulang, ia membayangkan kembali setiap momen yang mereka lewati. Momen di mana Nidia memilih pakaian sederhana, saat Nidia tersenyum saat ia membanggakan pekerjaannya sebagai desainer grafis, dan saat Nidia terlihat sangat lelah sepulang kerja. Semua hal itu kini memiliki makna yang berbeda. "Mas, kamu marah?" tanya Nidia memecah keheningan. Ia mencoba meraih tangan Arhan yang lain. Arhan tidak menjawab. Ia hanya menoleh, matanya yang biasa hangat kini terlihat terluka. "Kenapa, Nidia? Kenapa kamu nggak pernah bilang?" Suaranya pelan, tapi penuh rasa sakit. "Selama ini kita hidup sederhana. Kamu bilang kamu capek karena proyek kantor, aku pikir memang begitu. Aku nggak pernah menduga kamu menyembunyikan sesuatu sebesar ini." Nidia menarik tangan Arhan, lalu menggenggamnya dengan kedua tangannya. "Mas, aku minta maaf. Aku tahu aku salah karena nggak jujur sama kamu. Tapi aku punya alasan." Ia mencoba menjelaskan, "Aku lihat bagaimana orang-orang berubah setelah tahu aku siapa. Mereka mendekat bukan karena aku, tapi karena kekuasaanku. Aku takut, Mas. Aku takut kamu juga akan berubah." Arhan terdiam. Ia memejamkan mata, membiarkan penjelasan Nidia meresap ke dalam hatinya. Ia ingat bagaimana pertama kali ia bertemu Nidia di sebuah kafe. Nidia memakai celana kain dan kaos polos. Ia terlihat begitu sederhana dan tulus.
Arhan jatuh cinta pada kesederhanaan itu. Pada mata yang memancarkan kejujuran, pada senyum yang membuat hatinya damai. Ia tidak peduli dengan pekerjaan Nidia saat itu. Ia hanya tahu, ia jatuh cinta pada Nidia, seutuhnya. Aku tahu, Mas. Kamu bukan orang yang seperti itu. Aku tahu kamu tulus. Tapi, Sasa dan ibu seringkali membanding-bandingkan kita. Aku pikir, kalau aku nggak bilang, kamu dan mereka bisa menerima aku apa adanya. Bisik Nidia, matanya berkaca-kaca. Arhan membuka matanya. Ia melihat air mata di mata Nidia. Ia tahu, rasa sakit yang dirasakan Nidia jauh lebih dalam dari rasa sakitnya. Nidia telah menanggung semua hinaan itu sendirian. Dengan sabar, hanya untuk menguji ketulusan orang-orang di sekitarnya. Tapi kenapa harus aku? Kenapa kamu nggak jujur sama aku? Karena kamu orang yang paling aku cintai, Mas. Aku nggak mau kamu berubah. Aku ingin kamu mencintaiku, Nidia, bukan Nidia si CEO. Aku ingin kita tetap bisa menikmati nasi goreng sederhana, menonton film di apartemen kecil kita, dan tertawa lepas tanpa harus memikirkan status sosial. Jawab Nidia. Sesampainya di apartemen, suasana masih terasa kaku. Arhan duduk di sofa, memandang Nidia dengan tatapan yang sulit diartikan. Nidia duduk di sampingnya, mengambil tangan Arhan, dan kembali mencoba menjelaskan. Ia menceritakan bagaimana ayahnya meninggal, bagaimana ia mewarisi perusahaan, dan bagaimana ia memilih untuk menjaga rahasia itu demi menemukan ketenangan. Ia menceritakan semua beban yang ia pikul selama ini, beban yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun, kecuali pada ibunya. Arhan mendengarkan dengan seksama. Setiap kata yang keluar dari mulut Nidia membuat hatinya teriris. Ia merasa gagal sebagai seorang suami karena tidak bisa merasakan beban yang dipikul oleh istrinya. Ia merasa bodoh karena tidak menyadari apa-apa. Selama ini, ia selalu berpikir, mereka adalah pasangan yang saling berbagi. Namun, ternyata Nidia menyimpan rahasia sebesar ini sendirian. Aku nggak marah, sayang, ucap Arhan, akhirnya. Ia menatap Nidia dengan mata penuh cinta, rasa sakit itu kini berganti dengan rasa kagum yang mendalam. Aku cuma kaget dan sedikit sakit hati, karena kamu nggak percaya sama aku. Aku kan suamimu, kita kan tim, sayang. Seharusnya kamu bisa cerita semuanya. Nidia menunduk, air matanya jatuh. Aku tahu, Mas. Maafkan aku. Sini, kata Arhan sambil menarik Nidia ke dalam pelukannya. Ia memeluk Nidia dengan erat, sangat erat. Aku nggak peduli siapa kamu di luar sana. Aku cuma peduli sama kamu. Nidia istriku. Nidia yang suka nasi goreng buatanku. Nidia yang suka nonton film sampai ketiduran di bahuku. Nidia yang selalu bilang, aku cinta kamu, sebelum tidur. Nidia membalas pelukan Arhan, menangis terseduh-seduh. Ia merasa semua beban yang selama ini ia pikul kini terangkat. Ia merasa lega karena Arhan tidak marah, tidak membencinya, justru memeluknya. Ia mendapatkan cinta yang ia inginkan. Cinta yang tulus dan tidak berubah. Arhan melepaskan pelukan Nidia, lalu mengusap air matanya dengan lembut. Sekarang, kita harus gimana? Tanya Arhan. Sasa dan ibu, mereka tahu semuanya sekarang. Kita nggak bisa hidup seperti biasa lagi. Nidia tersenyum tipis. Kita akan tetap jadi kita, Mas. Kita akan tetap hidup sederhana. Aku akan tetap jadi istri dan teman hidupmu. Cuma, sekarang, kita harus hadapi semuanya berdua. Bukan aku sendirian. Kamu bersamaku, kan? Arhan mengangguk, lalu mencium kening Nidia. Tentu, sayang. Aku bersamamu. Selamanya. Aku bangga padamu. Aku bangga karena kamu wanita yang hebat, yang gak pernah sombong, meski kamu punya segalanya. Aku bangga karena kamu menemukan aku, dan kamu memilih untuk mencintai aku apa adanya. Kejadian malam itu menjadi titik balik bagi hubungan mereka. Nidia dan Arhan tidak lagi harus menyembunyikan apapun. Mereka akan menghadapi semua masalah yang akan datang, sebagai sebuah tim. Mereka akan menghadapi Sasa dan Bu Ani, yang kini akan berperilaku berbeda.
Mereka akan menghadapi Bayu, yang akan menjadi karyawan yang berbeda. Dan mereka akan menghadapi dunia, sebagai sepasang suami istri yang tidak terpengaruh oleh harta atau status. Mereka adalah Nidia dan Arhan, dan cinta mereka adalah harta paling berharga yang mereka miliki. Pagi hari di apartemen Nidia dan Arhan terasa berbeda. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela tidak lagi terasa sehangat biasanya. Arhan bangun lebih dulu. Ia duduk di pinggir ranjang, memandang Nidia yang masih terlelap. Wajahnya yang damai, yang biasa ia lihat setiap pagi, kini terasa seperti sebuah teka-teki. Nidia yang selama ini ia kenal adalah wanita sederhana yang bekerja keras di sebuah kantor kecil. Nidia yang sekarang ia tahu adalah seorang CEO yang memimpin sebuah perusahaan besar. Bayangan Nidia yang tenang di dalam balutan jas mahal, duduk di kursi kebesaran di lantai 30 sebuah gedung pencakar langit, berbenturan dengan Nidia yang suka memasak nasi goreng dan memakai kaos polos di rumah. Pagi ini, Arhan merasa ia tidak hanya bangun di sisi istrinya, tapi juga di sisi seorang asing. Nidia terbangun dan menemukan Arhan menatapnya. Ia tersenyum. Senyum yang sama, hangat dan tulus. Senyum itu membuat Arhan merasa lega. Tidak, Nidia tidak berubah. Pagi, Mas, sapa Nidia. Pagi, sayang, jawab Arhan. Ia mencoba tersenyum, tapi senyumnya terasa kaku. Kamu harus berangkat kerja, kan? Pakaian kamu udah disiapin. Nidia mengangguk. Ia bangkit, berjalan menuju lemari kecilnya. Arhan mengikutinya. Ia melihat Nidia membuka lemari dan mengambil sebuah setelan jas mahal. Dinding lemari yang tampak biasa, ternyata tersembunyi sebuah pintu kecil yang mengarah ke ruangan lain. Ruangan itu penuh dengan pakaian mahal, tas tangan, dan sepatu yang selama ini tidak pernah ia lihat. Arhan merasa bodoh. Ia menatap Nidia, lalu mengangguk pelan. Aku akan siapin sarapan. Arhan pergi ke dapur. Di sana, ia melihat panci dan wajan yang biasa mereka gunakan. Ia mengambil nasi dan telur, lalu mulai memasak. Pagi itu, Arhan tidak bisa berhenti memikirkan, apakah selama ini ia hanya mencintai Nidia yang ia ciptakan di dalam kepalanya, atau Nidia yang seutuhnya? Pikirannya terus berputar, membuat ia tidak bisa fokus. Ia teringat kata-kata Nidia di dalam taksi tadi malam. Aku nggak mau kamu mencintaiku karena uang. Aku mau kamu mencintaiku karena aku, Nidia. Arhan tahu, ia mencintai Nidia apa adanya. Tapi ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Kenyataan bahwa Nidia selama ini menyembunyikan rahasia sebesar ini, membuat Arhan merasa ada jarak yang tercipta di antara mereka. Di tengah kesibukan Arhan memasak, bel apartemen berbunyi. Arhan berpikir itu adalah adik Nidia, Rina. Nidia menyuruh Rina mengambil beberapa dokumen di rumahnya. Arhan membuka pintu. Namun, di sana, berdiri Sasa dan Bu Ani. Wajah mereka terlihat pucat, mata mereka sembab. Mereka tidak lagi terlihat sombong. Yang terlihat hanyalah rasa malu dan penyesalan. Arhan, Nidia ada di dalam? Tanya Bu Ani dengan suara pelan. Arhan mengangguk, ia membiarkan mereka masuk. Nidia lagi siap-siap, jawab Arhan. Sasa dan Bu Ani duduk di sofa. Apartemen Nidia dan Arhan, yang selama ini mereka remehkan, kini terasa begitu berbeda. Mereka melihat apartemen itu dengan tatapan yang penuh rasa canggung. Sasa melihat dekorasi sederhana yang selama ini ia anggap norak, kini terlihat begitu hangat dan intim. Ia melihat foto-foto Nidia dan Arhan yang terpajang di dinding, terlihat begitu bahagia. Sasa tidak bisa lagi mencibir. Ia merasa sangat malu. Nidia keluar dari kamar. Ia mengenakan setelan jas dan riasan minimalis. Penampilannya terlihat profesional dan berkelas. Sasa dan Bu Ani menatap Nidia tanpa berkedip. Nidia yang ada di depan mereka tidak lagi sama dengan Nidia yang mereka kenal. Nidia yang ini adalah Nidia yang berwibawa, penuh kuasa, dan memesona. Tapi di mata Arhan, Nidia tetap Nidia, istrinya. Sasa, Ibu, kenapa kalian di sini? Tanya Nidia dengan suara ramah. Bu Ani berdiri, ia memeluk Nidia dengan erat. Nidia, Ibu minta maaf, maafkan Ibu, bisik Bu Ani.
air matanya kembali mengalir. Ibu sudah banyak salah. Ibu sudah menghina kamu, meremehkanmu, dan membanding-bandingkanmu dengan Sasa. Ibu menyesal. Nidia membalas pelukan Bu Ani. Ia sudah memaafkan Bu Ani sejak lama. Sudah, Bu. Nggak usah dipikirin lagi. Yang penting sekarang kita bisa mulai dari awal, kata Nidia. Sasa, yang selama ini hanya diam, akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Nidia, aku juga minta maaf. Aku terlalu sombong. Aku bangga-banggain Mas Bayu, padahal dia itu cuma bawahanmu. Aku malu. Nidia tersenyum. Ia menatap Sasa dengan tatapan yang lembut. Sasa, kamu tidak perlu malu. Kamu dan Mas Bayu, kalian bisa menjadi orang yang lebih baik. Mulai sekarang, kita saling dukung, ya? Sasa mengangguk. Air matanya jatuh. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia merasa sangat bersalah. Ia tidak pernah menduga bahwa seorang wanita yang ia remehkan, ternyata adalah wanita yang sangat berkuasa. Dan yang lebih mengejutkan, wanita itu adalah iparnya sendiri. Di tengah momen haru itu, bel apartemen kembali berbunyi. Arhan, yang melihat Bu Ani dan Sasa, bergegas membuka pintu. Di sana, berdiri Bayu. Wajahnya terlihat pucat. Ia menunduk. Mas, Nidia ada? Tanya Bayu dengan suara pelan. Nidia menghampiri Bayu. Mas Bayu, masuk, kata Nidia. Bayu masuk. Ia melihat Nidia, Bu Ani, dan Sasa. Ia menatap Nidia dengan tatapan yang penuh rasa malu. Bu Nidia, saya minta maaf. Saya nggak bermaksud merahasiakan ini dari keluarga. Saya cuma... Nidia tersenyum. Sudah, Mas Bayu. Nggak usah dipikirin lagi. Kamu dan Sasa bisa pulang. Kita akan ngobrol lagi nanti, kata Nidia. Bayu mengangguk. Ia merasa lega. Ia tahu, Nidia tidak akan memecatnya. Ia tahu, ia masih punya pekerjaan. Ia dan Sasa akhirnya pamit, meninggalkan Nidia dan Arhan berdua. Setelah mereka pergi, Arhan mendekat ke Nidia. Nidia, kamu baik-baik aja? Tanya Arhan. Nidia mengangguk. Aku baik-baik aja, Mas. Aku lega. Aku senang mereka akhirnya minta maaf. Aku cuma berharap mereka bisa berubah menjadi lebih baik, kata Nidia. Arhan memeluk Nidia dengan erat. Tentu, sayang. Aku yakin mereka akan berubah. Nidia dan Arhan sarapan dengan tenang. Setelah itu, Nidia berangkat kerja dengan taksi online. Arhan melihatnya pergi, lalu ia kembali ke apartemennya. Ia menatap apartemennya, apartemen yang terasa begitu berbeda. Selama ini, ia pikir ia tahu segalanya tentang Nidia. Tapi ternyata tidak. Nidia menyimpan banyak rahasia. Ia tahu Nidia menyembunyikan itu semua untuk melindunginya. Tapi ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ada perasaan aneh di hatinya. Perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Arhan sadar, untuk mencintai Nidia yang seutuhnya, ia harus belajar menerima Nidia, bukan hanya sebagai istrinya, tapi juga sebagai seorang CEO. Ia harus belajar bagaimana menghadapi dunia Nidia, dunia yang selama ini ia anggap tak terjamah. Dan ia sadar, itu akan menjadi perjalanan yang panjang. Kejadian di apartemen Nidia dan Arhan pagi itu, menjadi awal dari babak baru dalam hubungan mereka, serta hubungan mereka dengan keluarga. Arhan, yang sebelumnya hanya mengenal Nidia yang sederhana, kini mulai melihat Nidia dalam peran barunya sebagai CEO. Peran itu membingungkan, tapi juga membangkitkan rasa ingin tahu yang besar di hatinya. Di kantor, Nidia menyambut Bayu dengan profesionalitas yang biasa. Namun, Bayu yang selama ini selalu percaya diri, kini terlihat gugup. Ia bahkan salah memberikan laporan beberapa kali, membuat Nidia tersenyum. Mas Bayu, kamu kelihatan gak fokus hari ini. Ada masalah? Tanya Nidia. Bayu menunduk, ia merasa sangat malu. Maaf, Bu Nidia. Saya masih kepikiran kejadian semalam. Saya gak enak sama ibu, karena selama ini saya dan Sasa sudah banyak bicara yang gak tentang ibu dan Mas Arhan.
Sudah, Mas Bayu. Lupakan. Sekarang kita fokus ke pekerjaan, jawab Nidia. Saya nggak mau urusan keluarga masuk ke kantor. Saya harap, setelah ini, kamu bisa bekerja dengan lebih baik. Kata-kata Nidia membuat Bayu merasa lega. Ia tahu, Nidia tidak akan memecatnya. Nidia justru memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Ia tahu, ia harus bekerja lebih keras untuk membuktikan kepada Nidia bahwa ia pantas berada di posisinya. Di sisi lain, Sasa dan Bu Ani juga mengalami perubahan besar. Sasa, yang dulunya suka berbelanja dan menghabiskan uang, kini mulai belajar memasak dan membersihkan rumah. Ia merasa bersalah karena selama ini ia hanya bisa mengandalkan Bayu. Ia juga mulai menyadari bahwa kekayaan tidak akan membuatnya bahagia. Ia merindukan kehangatan yang dulu ia rasakan di keluarga. Bu Ani, yang dulunya suka mengkritik Nidia, kini menjadi lebih sering menelepon dan menanyakan kabar Nidia. Ia bahkan pernah datang ke apartemen Nidia, hanya untuk membawakan makanan yang ia masak sendiri. Nidia, maafkan ibu ya. Dulu ibu suka ngerepotin kamu, kata Bu Ani. Enggak, Bu. Enggak ngerepotin kok. Aku senang kok ibu datang, jawab Nidia. Kehidupan Nidia dan Arhan memang berubah. Nidia tidak lagi bisa menyembunyikan identitasnya. Ia seringkali harus menghadiri acara-acara penting, dan Arhan selalu menemaninya. Arhan belajar banyak tentang dunia bisnis Nidia. Ia belajar bagaimana Nidia, dengan segala kekuasaannya, selalu bersikap rendah hati. Arhan juga mulai merasakan betapa bangganya ia menjadi suami Nidia. Nidia adalah wanita yang kuat, mandiri, dan berhati tulus. Suatu hari, Nidia dan Arhan menghadiri sebuah acara bisnis. Di sana, mereka bertemu dengan Rina, sekretaris Nidia. Rina memperkenalkan Nidia dan Arhan kepada temannya, seorang pengusaha muda dari luar kota. Bu Nidia, ini teman saya, namanya Alif. Dia pemilik PT Makmur Jaya, perusahaan yang bergerak di bidang perikanan, kata Rina. Senang bertemu dengan Anda, Pak Alif, sapa Nidia. Senang bertemu dengan Anda juga, Bu Nidia, jawab Alif. Alif menatap Nidia, lalu beralih ke Arhan. Ia tersenyum. Saya rasa kita pernah bertemu, kata Alif. Anda, apakah Anda yang dulu bekerja di perusahaan desain grafis? Arhan mengangguk. Ya, saya Arhan. Alif tertawa. Pantas saja. Saya dulu pernah menjadi klien di perusahaan Anda. Saya selalu suka desain Anda. Saya tidak pernah menyangka Anda akan menikah dengan Bu Nidia, kata Alif. Arhan dan Nidia saling pandang, lalu tertawa. Dunia ini sempit ya, kata Arhan. Nidia dan Arhan menghabiskan malam itu mengobrol dengan Alif. Nidia bercerita tentang bagaimana ia dan Arhan bertemu. Arhan bercerita tentang bagaimana ia jatuh cinta pada Nidia. Alif melihat cinta dan kebahagiaan di mata mereka. Ia merasa kagum pada Nidia, wanita yang berkuasa, tapi tidak pernah melupakan kerendahan hatinya. Ia juga kagum pada Arhan, pria yang tulus mencintai Nidia apa adanya. Malam itu, Nidia dan Arhan pulang dengan hati yang bahagia. Mereka tidak lagi merasa takut atau ragu. Mereka tahu, cinta mereka akan kuat, tidak peduli apapun rintangan yang akan datang. Mereka tahu, mereka akan selalu menjadi Nidia dan Arhan, pasangan yang saling mencintai, saling menghargai, dan saling mendukung. Mereka adalah satu tim. Dan mereka akan menghadapi dunia bersama-sama. Meskipun Bayu telah kembali bekerja dengan profesional, tekanan di PT Kencana Jaya terus meningkat. Nidia, sebagai pemimpin perusahaan induk, memantau laporan keuangan dari semua anak perusahaan dengan seksama. Laporan dari PT Kencana Jaya menunjukkan penurunan drastis, jauh di bawah standar yang bisa diterima. Nidia tahu, ini bukan karena ketidakmampuan Bayu, tapi karena ada sesuatu yang salah di dalam perusahaan. Ia sengaja tidak langsung bertanya pada Bayu, ia ingin melihat sejauh mana Bayu akan jujur padanya. Suatu sore, Nidia menerima telepon dari Sasa. Suara Sasa di ujung telepon terdengar putus asa. Nidia, tolong. Mas Bayu nggak pulang dari kemarin. Aku takut dia kenapa-kenapa.
Nidia merasakan firasat buruk. Kenapa? Sas? Apa yang terjadi? Sasa terisak. Perusahaan Mas Bayu mau bangkrut. Dia bilang, ada penipuan besar-besaran. Dia nggak tahu harus gimana. Dia takut kamu marah dan pecat dia. Nidia menarik napas dalam. Ia tahu, ini saatnya untuk bertindak. Ia menghubungi Rina, sekretarisnya. Rina, tolong lacak posisi Pak Bayu. Dan siapkan laporan keuangan PT Kencana Jaya. Saya butuh semua detailnya, secepatnya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Rina berhasil melacak posisi Bayu. Ia berada di sebuah kafe di pinggiran kota. Nidia langsung mengemudikan mobilnya ke sana, meninggalkan semua pekerjaannya. Nidia menemukan Bayu duduk sendirian di sudut kafe, wajahnya kusut, matanya sembab. Ia terlihat seperti orang yang sudah kehilangan harapan. Nidia duduk di depannya, meletakkan secangkir kopi panas di atas meja. Minum dulu, Mas Bayu. Cerita sama saya, apa yang terjadi? Bayu menatap Nidia, matanya berkaca-kaca. Bu Nidia, saya minta maaf. Saya sudah merusak kepercayaan Ibu. Perusahaan sudah nggak bisa diselamatkan lagi. Ada penipuan besar dari pemasok fiktif. Uang perusahaan sudah hilang banyak. Nidia mendengarkan dengan seksama. Ia tahu, pemasok fiktif itu pasti ada hubungannya dengan plot yang lebih besar. Ia melihat Bayu, yang dulunya sombong dan percaya diri, kini terlihat sangat rapuh. Ia menyadari, Bayu hanya korban dari sebuah skema yang lebih rumit. Siapa yang bertanggung jawab? Tanya Nidia. Bayu menggeleng. Saya nggak tahu, Bu. Pemasok itu selalu diwakili oleh perantara. Saya nggak pernah bertemu langsung sama dia. Tapi, ada satu hal yang saya tahu. Orang yang memperkenalkan saya ke perantara itu adalah mantan istri saya sebelum Sasa. Dia orang yang paling saya benci. Nidia terdiam. Siapa namanya? Tanya Nidia. Namanya? Mawar, jawab Bayu, suaranya pelan. Mawar selalu bilang, dia ingin membalas dendam pada saya, karena saya dulu menceraikannya demi Sasa. Mendengar nama Mawar, Nidia merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia teringat akan sebuah pesan singkat dari Arhan. Mawar telepon. Dia bilang mau ketemu kamu. Nidia tidak pernah menanggapi pesan itu. Ia tidak pernah menduga bahwa mantan istri Bayu akan kembali ke kehidupan mereka. Nidia menatap Bayu dengan tatapan yang penuh keyakinan. Mas Bayu, dengar saya. Perusahaan kamu masih bisa diselamatkan. Tapi kita harus menemukan siapa otak di balik penipuan ini. Saya akan bantu kamu. Kita akan selesaikan ini bersama-sama. Bayu menatap Nidia, ia tidak bisa berkata-kata. Ia terharu. Nidia, wanita yang selama ini ia remehkan, yang ia hina, kini justru ingin membantunya. Bayu tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis di depan Nidia. Bu Nidia, terima kasih banyak. Nidia hanya tersenyum. Ia menepuk pundak Bayu. Sudah, Mas. Sekarang, pulang. Sasa khawatir. Kita akan temui Pak Rendra, kepala keamanan di perusahaan saya, besok. Kita akan mulai penyelidikan. Nidia mengemudi pulang. Ia memikirkan Bayu, Sasa, dan Mawar. Ia tahu, ada rahasia yang lebih besar di balik kebangkrutan PT Kencana Jaya. Dan ia tahu, rahasia itu akan membawanya ke dalam sebuah cerita yang jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Ia akan mencari tahu siapa Mawar, dan apa hubungannya dengan penipuan ini. Ia akan mencari tahu, mengapa Mawar ingin membalas dendam pada Bayu, dan mengapa ia tidak pernah muncul. Dan ia tahu, kebenaran yang akan ia temukan akan mengubah segalanya. Nidia memarkirkan mobilnya di garasi apartemen, pikirannya dipenuhi dengan nama, Mawar, dan motif balas dendam. Ia tahu, ini bukan sekadar urusan bisnis, tapi masalah pribadi yang melibatkan emosi, masa lalu, dan pengkhianatan. Ia melangkah masuk ke dalam apartemen, mendapati Arhan sedang duduk di sofa, membaca buku. Arhan, yang merasakan kehadirannya,
meletakkan buku dan menatap Nidia dengan cemas. "Ada apa, sayang? Kamu kok kelihatan tegang?" tanya Arhan. Nidia duduk di sampingnya, lalu menceritakan percakapannya dengan Bayu, kebangkrutan PT Kencana Jaya, dan nama Mawar yang muncul dalam cerita Bayu. Ia juga menceritakan bagaimana Arhan pernah menerima telepon dari Mawar. Arhan, yang mendengarkan dengan seksama, terlihat terkejut. "Jadi, Mawar itu mantan istrinya Mas Bayu?" tanya Arhan. "Iya, Mas. Dan dia yang mengatur penipuan ini untuk balas dendam sama Mas Bayu," jawab Nidia. "Aku nggak bisa diam aja, Mas. Ini bukan cuma masalah perusahaan, tapi juga masalah keluarga. Kalau Bayu bangkrut, Sasa pasti akan ikut menderita." Arhan mengangguk. "Aku mengerti, sayang. Kita akan bantu Mas Bayu. Aku akan bantu kamu selidiki ini. Aku juga nggak bisa terima kalau ada orang yang berniat jahat sama keluarga kita." Keesokan harinya, Nidia dan Bayu menemui Pak Rendra, kepala keamanan di perusahaan Nidia. Pak Rendra adalah mantan anggota kepolisian yang sangat berpengalaman dalam kasus penipuan. Nidia menceritakan semua yang ia tahu. Ia juga menyerahkan semua dokumen dari PT Kencana Jaya. "Pak Rendra, saya ingin Anda menyelidiki semua transaksi mencurigakan, terutama yang berhubungan dengan pemasok fiktif itu," kata Nidia. "Saya ingin tahu siapa perantara itu, dan apa hubungannya dengan Mawar." "Baik, Bu Nidia. Saya akan segera bekerja," jawab Pak Rendra. "Kalau ada yang mencurigakan, saya akan segera beritahu Ibu." Sementara Pak Rendra mulai melakukan investigasi, Nidia dan Arhan juga melakukan penyelidikan mereka sendiri. Nidia meminta Rina untuk mencari tahu semua tentang Mawar, mantan istri Bayu. Nidia ingin tahu bagaimana Bayu dan Mawar bertemu, bagaimana mereka menikah, dan mengapa mereka bercerai. Nidia ingin tahu apa yang membuat Mawar begitu dendam pada Bayu. Di sisi lain, Arhan juga mulai melakukan investigasi. Ia menghubungi teman-temannya di kepolisian. Ia tidak ingin terlibat langsung dalam kasus ini, tapi ia ingin mendapatkan informasi yang tidak bisa didapatkan oleh Nidia. Arhan ingin tahu, apakah Mawar pernah terlibat dalam kasus penipuan sebelumnya. Sasa, yang selama ini hanya bisa menunggu, menjadi sangat cemas. Ia seringkali menelepon Nidia, menanyakan kabar Bayu. "Nidia, Mas Bayu baik-baik aja kan? Dia nggak akan masuk penjara kan?" tanya Sasa. "Sasa, tenang. Mas Bayu akan baik-baik aja. Aku dan Mas Arhan lagi bantu dia. Kita akan cari tahu siapa dalangnya," jawab Nidia, mencoba menenangkan Sasa. Dalam waktu beberapa hari, Pak Rendra dan Arhan berhasil menemukan beberapa fakta mengejutkan. Pak Rendra berhasil melacak beberapa transaksi mencurigakan ke sebuah rekening di luar negeri. Rekening itu terhubung dengan sebuah perusahaan fiktif. Perusahaan itu didirikan oleh seorang wanita bernama Dewi. Nama Dewi ini tidak pernah disebutkan oleh Bayu. Sementara itu, Arhan berhasil menemukan bahwa Mawar pernah masuk penjara karena kasus penipuan. Mawar adalah seorang penipu ulung yang seringkali menipu pengusaha-pengusaha kaya. Mawar seringkali menyembunyikan identitasnya dan menggunakan nama samaran yang berbeda. "Sayang, lihat ini," kata Arhan, sambil menunjukkan sebuah foto dari Mawar. "Ini foto Mawar. Di bawahnya, ada nama samaran yang dia pakai. Salah satunya, Dewi." Nidia merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, ia telah menemukan kepingan puzzle yang hilang. "Dewi. Mawar ini pasti orang yang sama," bisik Nidia. Mas Bayu dijebak." Nidia, Arhan, dan Pak Rendra menyusun semua bukti yang mereka temukan. Mereka tahu, mereka harus menemukan Mawar, atau Dewi, untuk membuktikan bahwa Bayu tidak bersalah. Mereka juga tahu, Mawar adalah seorang penipu ulung yang akan sulit ditangkap. Di sisi lain, Bayu yang kini tahu bahwa Mawar adalah dalang di balik semua ini, mulai dipenuhi amarah. Ia tidak bisa terima bahwa mantan istrinya yang ia benci kembali ke kehidupannya dan menghancurkan semua yang ia bangun. Bayu tahu, ia harus melakukan sesuatu.
Ia tidak bisa hanya menunggu Nidia menyelesaikan ini. Ia ingin membalas dendam pada Mawar. Dendam yang jauh lebih besar dari dendam Mawar padanya. Nidia dan Arhan tidak tahu bahwa Bayu kini menyimpan dendam. Mereka hanya tahu, mereka harus menemukan Mawar, untuk menyelamatkan Bayu, dan untuk mengembalikan kedamaian di keluarga mereka. Mereka tidak tahu, bahwa dendam yang kini tumbuh di hati Bayu, akan menjadi masalah baru yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Di tengah kesibukan Nidia, Arhan, dan Pak Rendra mengumpulkan bukti, Bayu mengambil langkah nekat. Dipenuhi amarah dan rasa malu, ia memutuskan untuk mengambil jalan pintas. Ia menemukan alamat Mawar yang lama, sebuah apartemen kumuh di pinggir kota. Tanpa berpikir panjang, ia pergi sendirian, berharap bisa melampiaskan amarah dan memaksa Mawar untuk mengakui perbuatannya. Sementara itu, Nidia menerima pesan singkat dari Bayu. "Bu Nidia, saya sudah tahu di mana Mawar. Saya akan urus dia sendirian." Nidia merasakan seluruh tubuhnya menegang. Ia tahu, Bayu bertindak bodoh. Mawar bukan hanya penipu, tapi juga berbahaya. Nidia langsung menelepon Arhan. "Mas, Bayu ke tempat Mawar sendirian. Kita harus cegah dia." Arhan, yang sedang berada di kantornya, langsung berlari ke mobil. Mereka berdua bergegas menuju alamat Mawar yang lama. Sepanjang perjalanan, Nidia berusaha menghubungi Bayu, tapi ponselnya tidak aktif. Jantung Nidia berdebar kencang. Ia takut, Bayu akan melakukan sesuatu yang bodoh, dan membahayakan dirinya sendiri. Sesampainya di apartemen kumuh itu, Nidia dan Arhan langsung masuk ke dalam. Mereka menemukan pintu apartemen Mawar terbuka. Di dalam, mereka melihat Bayu yang terkapar di lantai, wajahnya penuh luka lebam. Di sampingnya, Mawar berdiri dengan senyum sinis. Di tangannya, ada sebuah pisau lipat yang berkilauan. "Akhirnya datang juga. Aku tahu kamu akan datang, Bayu. Aku sudah menunggumu," bisik Mawar, suaranya terdengar dingin dan mengerikan. "Ini balasan untuk semua yang kamu lakukan padaku. Kamu meninggalkan aku demi wanita sombong itu. Sekarang, kamu akan kehilangan semuanya. Kekuasaan, uang, dan hidupmu." Mawar maju selangkah, siap untuk menyerang. Tepat saat itu, Nidia berteriak, "Mawar, berhenti." Mawar menoleh. Ia melihat Nidia dan Arhan. Wajahnya yang sinis kini berubah menjadi terkejut. "Nidia, jadi kamu yang punya perusahaan itu? Pantas saja. Wanita bodoh yang selalu aku remehkan, ternyata adalah bosku." Nidia tidak membuang waktu. Ia menendang pisau Mawar, lalu ia menendang Mawar. Mawar yang terkejut, terjatuh ke lantai. Nidia langsung menindihnya, mengikat tangannya dengan tali yang ia bawa. "Arhan, cepat panggil polisi," teriak Nidia. Arhan bergegas menelepon polisi, sementara Nidia menahan Mawar. Mawar berteriak, meronta-ronta, mencoba melepaskan diri. Tapi Nidia terlalu kuat. Beberapa saat kemudian, polisi datang. Nidia dan Arhan menceritakan semuanya. Polisi langsung menangkap Mawar. Setelah semuanya selesai, Nidia dan Arhan membawa Bayu ke rumah sakit. Luka Bayu tidak serius, tapi ia terlihat sangat lemas dan malu. Sasa, yang datang ke rumah sakit, langsung memeluk Bayu, menangis. Mas nggak apa-apa kan?" tanya Sasa. Bayu menggeleng, matanya berkaca-kaca. "Sasa, maafkan aku. Aku bodoh. Aku terlalu bodoh. Aku nggak bisa terima kalau Mawar yang ngelakuin ini. Aku ingin membalas dendam. Tapi aku salah. Aku hampir mati, Sasa." Sasa memeluk Bayu dengan erat. "Sudah, Mas. Yang penting kamu selamat. Aku nggak peduli sama uang atau perusahaan itu. Aku cuma mau kamu selamat." Bayu menatap Nidia dan Arhan. Ia merasa sangat malu. Ia telah meremehkan mereka, menghina mereka, dan sekarang, mereka justru menyelamatkan hidupnya. "Bu Nidia, Mas Arhan, maafkan saya. Saya sudah banyak salah. Saya terlalu bodoh. Saya bodoh karena meremehkan kalian,
Dan saya bodoh karena menganggap saya bisa urus ini sendirian. Saya minta maaf. Nidia tersenyum. Sudah, Mas Bayu. Nggak usah dipikirin lagi. Yang penting kamu selamat. Kita semua adalah keluarga. Kita harus saling bantu, kata Nidia. Arhan menepuk pundak Bayu. Bayu, kita semua membuat kesalahan. Yang penting sekarang, kamu harus fokus untuk sembuh. Kita akan urus semuanya. Kamu nggak usah khawatir. Bayu mengangguk. Ia melihat Nidia dan Arhan, dan ia merasa sangat bersyukur. Ia tahu, ia telah menemukan orang-orang yang tulus mencintainya, dan peduli padanya. Ia tahu, ia telah menemukan keluarga. Ia tahu, ia tidak sendirian. Kisah penipuan Mawar akhirnya terungkap. Mawar, yang bernama asli Dewi, adalah seorang penipu ulung yang telah menipu banyak pengusaha. Mawar dijebloskan ke penjara, dan Bayu terbebas dari semua tuduhan. Meskipun PT Kencana Jaya harus memulai dari nol, Bayu kini tidak sendirian. Ia punya Nidia, Arhan, dan Sasa. Ia punya keluarga yang akan membantunya. 3 bulan berlalu. Suasana di rumah sakit telah berganti menjadi ketenangan dan kehangatan. Luka fisik Bayu telah sembuh. Namun luka batinnya perlahan pulih berkat dukungan Nidia, Arhan, dan terutama Sasa. Kebangkrutan PT Kencana Jaya memang tidak terelakkan. Namun Nidia, dengan bantuan timnya, berhasil menemukan investor baru dan memulai kembali perusahaan dengan nama dan manajemen yang baru. Bayu kini tidak lagi menjadi direktur, melainkan menjadi manajer operasional. Posisi ini ia dapatkan bukan karena statusnya sebagai ipar Nidia, melainkan karena kerja keras dan kemampuannya yang terbukti. Sasa pun mengalami transformasi yang luar biasa. Ia berhenti berbelanja barang mewah dan mulai belajar mengelola keuangan rumah tangga. Ia bahkan mengambil kelas memasak dan membuat kue untuk dijual secara online. Aku sadar, Nidia, katanya suatu sore saat mengunjungi Nidia di apartemen. Dulu aku cuma peduli sama penampilan luar. Sekarang, aku tahu, yang paling penting itu, Mas Bayu. Aku cuma mau dia bahagia, sesederhana itu. Hubungan Nidia dan Arhan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Rahasia yang dulu memisahkan mereka kini menjadi bukti ketulusan cinta Nidia. Arhan tidak lagi merasa ada jarak. Ia bangga menemani Nidia di acara-acara bisnis, dan Nidia pun merasa bangga saat Arhan memamerkan desain-desain terbarunya. Mereka tetap menikmati hidup sederhana mereka. Nasi goreng dan kopi buatan Arhan tetap menjadi menu sarapan favorit, dan nonton film di apartemen kecil mereka tetap menjadi rutinitas wajib di akhir pekan. Suatu malam, seluruh keluarga besar berkumpul di rumah Bu Ani. Kali ini, tidak ada lagi perbandingan dan sindiran. Bu Ani menyambut Nidia dengan pelukan hangat. Sasa datang dengan membawa kue buatannya, dan Bayu datang dengan tangan kosong, tapi wajahnya penuh senyum. Mereka semua duduk bersama di meja makan, memakan hidangan sederhana yang disiapkan Bu Ani. Di tengah obrolan dan tawa, Bayu berdiri. Ia menatap Nidia dan Arhan, lalu seluruh keluarga. Aku minta maaf sekali lagi. Untuk semuanya, kata Bayu, suaranya bergetar. Dulu, aku terlalu sombong. Aku bangga dengan jabatan dan uang yang aku punya. Aku pikir, semua itu akan membuatku bahagia. Tapi aku salah. Bayu menatap Sasa. Aku minta maaf, sayang. Aku sudah membuatmu menderita. Aku janji, mulai sekarang, kita akan membangun hidup kita dari nol. Aku akan bekerja keras, dan kita akan bahagia, bukan karena uang, tapi karena kita punya satu sama lain. Bayu menatap Nidia dan Arhan. Terima kasih, Mas Arhan, Bu Nidia. Kalian sudah menyelamatkan hidupku. Kalian sudah membantuku. Kalian sudah mengajarkanku apa arti keluarga yang sesungguhnya. Semua anggota keluarga tersentuh. Mereka melihat perubahan besar dalam diri Bayu